Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang terhormat pimpinan LP2M serta jajaran, yang terhormat para DPL dan juga para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir ya dalam acara untuk sosialisasi kegiatan pelaksanaan KKN Sisdamas tahun 2022. Izinkan pada kesempatan saat ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan penelitian berbasis pengabdian serta output KKN Sisdamas tahun 2022. Tentu kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2022 ini kita akan melaksanakan KKN secara luring, terjun langsung ke masyarakat. Karena 2 tahun kemarin kita melaksanakan KKN-nya secara daring ya. Tentu ini menjadi hal penting bagi kita Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bahwa kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Jawa Barat, khususnya di lokasi yang akan dijadikan tempat KKN. Insya Allah pelaksanaan KKN akan dimulai pada tanggal 25 Juli sampai dengan 25 Agustus tahun 2022. Tentu yang utama terkait dengan pelaksanaan KKN, kebetulan saya di bidang penelitian dan penerbitan ingin menjelaskan bahwa KKN Sisdamas itu menganut 4 siklus kegiatan ataupun 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah refleksi sosial, yang di dalamnya tentu adanya pemetaan masalah sosial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan partisipatif, bagaimana peserta KKN nanti melibatkan masyarakat dalam menyusun program kerja. Kemudian yang ketiga adalah siklus ataupun tahapan dalam program pelaksanaan ataupun pelaksanaan program KKN. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan pelaporan. Dalam hal ini saya akan mencoba menekankan pada konteks penelitian berbasis pengabdian. Hal ini penting karena kita sebagai Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung berharap banyak bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen itu harus bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Maka salah satu hal yang penting di sini adalah bagaimana kegiatan KKN ini ataupun pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa ini yang kemudian dibimbing oleh dosen bimbingan lapangan itu memberikan kontribusi yang baik ya untuk bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah tempat dilakukannya KKN itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan penelitian lanjutan. Hal ini penting karena kita memahami bahwa penelitian yang dihasilkan itu harus memiliki nilai ya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tentu kesempatan KKN ini menjadi hal yang penting karena dalam konteks KKN maka di situ akan dilaksanakan observasi lapangan terlebih dahulu tentunya. Disitulah kemudian para mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan itu melakukan pemetaan sosial, potensi-potensi yang ada di wilayah tempat KKN itu sendiri, bagaimana potensi yang ada, kemudian itu dicatat ya, kemudian didiskusikan dengan warga setempat, baru kemudian dijadikan sebagai sebuah program. Atas dasar itulah maka bisa jadi potensi-potensi yang ada di desa-desa yang menjadi tempat KKN itu akan bisa ditindaklanjuti oleh para dosen untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini bagaimana Tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian bisa berjalan dengan baik. Tentu nanti skemanya bisa dilakukan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa ketika melakukan penelitian bersama itu. Ini saya kira menjadi bagian yang penting bagaimana penelitian-penelitian ke depan itu bisa berdasarkan dari pengabdian ataupun dari kegiatan KKN yang dilakukan oleh para mahasiswa kita. Karena kalau misalkan data-data kita peroleh secara akurat, secara valid ya terkait dengan persoalan-persoalan ataupun potensi-potensi yang ada di desa ataupun di daerah,
itu akan, memberikan solusi ya ketika penelitian itu dilakukan gitu. Jadi betul-betul penelitian berbasis pengabdian ini nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat gitu. Jadi bagaimana hasil riset ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu di sini nanti, fungsi dari perguruan tinggi itu betul-betul dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat banyak. Tentu dari kegiatan KKN Sisdamas ini saya kira, banyak hal yang bisa nanti kita peroleh ya dalam konteks pemetaan-pemetaan, potensi yang ada di daerah, apakah itu di dalam bidang keagamaan ya, kemudian dalam bidang sosial humaniora, kemudian dalam bidang, sains dan teknologi dan, tentu hal-hal yang lain saya kira akan, bermunculan ya manakala, kita bisa, beraudiensi langsung dengan masyarakat yang akan dijadikan tempat KKN. Hal yang penting tentu nanti, di masyarakat saya kira, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya manakala kita, berada di masyarakat itu ya. Terutama adalah, kita sebagai Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga harus membawa visi misi, perguruan tinggi kita ya. Jangan sampai visi dan misi kita ini, tidak landing di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Artinya, tema-tema yang tentu nanti akan digarap ya oleh para mahasiswa KKN ini, sejalan dengan visi, misi, dan tujuan, kampus kita. Ini menjadi penting agar, ada korelasi ya keberadaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu kehadirannya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tentu saya kira dalam tahapan penelitian selanjutnya, bisa jadi nanti ada beberapa hasil ya, yang bisa diperoleh dari kegiatan KKN itu. Ya, rekomendasi-rekomendasi dari kegiatan KKN terkait dengan potensi-potensi desa yang ada, terkait dengan, ya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat di tempat KKN, itu akan menjadi bagian yang harus dilaporkan oleh mahasiswa ketika menyusun laporan, akhir dalam kegiatan KKN itu sendiri. Sehingga dalam konteks ini, penelitian itu tidak hanya kemudian, berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa KKN, tapi juga bagaimana dari KKN ini menghasilkan output ya, output yang, bisa jadi di situ betul-betul diperoleh dari hasil kegiatan yang sudah disepakati bersama ya. Karena tadi ada siklus bagaimana penyusunan, perencanaan program secara partisipatif ya, artinya ada, dialog ya antara peserta KKN dengan, masyarakat dan tentunya juga dengan aparat, setempat gitu ya. Dalam konteks, laporan kegiatan KKN, memang hal yang penting yang saat ini dirancang oleh LP2M adalah bagaimana kontribusi dari kegiatan KKN ini akan menghasilkan publikasi, ya, di mana setiap peserta KKN itu dituntut, melaporkan kegiatan kesehariannya ataupun melaporkan, kegiatan rutin yang dilakukan di tempat KKN itu menjadi sebuah artikel ilmiah ya, yang bisa jadi nanti akan, diterbitkan dalam bentuk, proceeding ya ataupun di jurnal-jurnal yang, bereputasi. Artinya output dari kegiatan KKN Sisdamas ini, betul-betul akan, mencoba mendongkrak ya bagaimana capaian publikasi di kampus kita ini terus bertambah, dari hasil kegiatan KKN Sisdamas. Itu saya kira, terkait dengan pentingnya penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi setelah selesai kegiatan KKN, maka tindak lanjut dari hasil kegiatan itu bisa dilakukan oleh para dosen melakukan penelitian berbasis pengabdian masyarakat dengan membuat sebuah proposal, penelitian yang di situ nanti bisa dikolaborasikan dengan, peserta KKN itu sendiri. Dan itu juga saya kira menjadi hal yang penting bagaimana penelitian berbasis kolaboratif antara dosen dan mahasiswa itu bisa, terjadi dalam konteks, penelitian berbasis pengabdian masyarakat ataupun berbasis dari hasil KKN Sisdamas ini.
Demikian saya kira, beberapa hal yang bisa disampaikan, intinya adalah bagaimana, dosen, bisa membuat proposal untuk diajukan, dalam konteks berdasar pada hasil kegiatan pengabdian masyarakat atau berdasarkan dari kegiatan KKN Sisdamas ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan menghasilkan beberapa proposal yang bisa diajukan, tentu dari hasil kegiatan KKN Sisdamas itu. Itu saya kira, penjelasan terkait dengan penelitian berbasis pengabdian serta output KKN Sisdamas tahun 2020. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.